Sebelum pembahasan, jangan lupa like dan subscribe. Yang sudah like dan subscribe, saya doakan masuk surga. Pada suatu malam, di bulan Ramadan, Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba seorang sahabat melihat Rasulullah tersenyum, kemudian bertanya, "Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku, di hari kiamat, ketika semua manusia dikumpulkan, di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul, bersama umatnya masing-masing, kemudian masuk ke surga. Ada seorang nabi, dengan membawa pedang, tidak memiliki pengikut satupun, masuk ke dalam surga. Dia adalah Nabi Samun al-Ghozi. Nabi Samun atau Simson, dalam bahasa Ibrani, merupakan salah seorang nabi, dalam ajaran agama Islam, yang dikenal dengan nama Samun Ghozi alaihi salam. Dia adalah seorang nabi, yang memiliki mukjizat kekuatan super, luar biasa dan tak terkalahkan dan dapat menjinakkan binatang buas. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Samun yang bisa melunakkan besi, memutus rantai yang besar, serta merobohkan istana. Nabi Samun berasal dari Palestina, tepatnya Gaza atau Gaza. Dia diutus berdakwah untuk kaum Bani Israel di tanah Romawi. Nabi Samun memiliki senjata mirip pedang yang terbuat dari rahang unta bernama liha jamal. Konon, hanya dengan pedang tersebut, Nabi Samun telah membunuh ribuan kaum kafir. Ketika Nabi Samun memiliki pedang itu, dapat mengeluarkan air. Dan ketika dia lapar, pedang itu bisa menumbuhkan daging. Pada masa itu, paganisme tumbuh begitu subur di kalangan Bani Israel. Semua orang menjadi penyembah berhala, dan hanya mementingkan harta benda. Maka diutuslah Nabi Samun al-Ghozi, untuk menyampaikan risalah Allah dengan penuh ketakwaan. Dalam berdakwah, beliau selalu menyebut, La ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Namun, karena begitu sesatnya mereka, hingga Nabi Samun tidak memiliki pengikut satu orang pun. Hal itu tak menjadi masalah baginya. Dengan cengkeraman dan kekuatan yang dimilikinya, Nabi Samun terus menentang penguasa pada masanya. Yang bernama Raja Israel, Nabi Samun al-Ghozi selalu memenangkan pertempuran, melawan kaum kafir dan tidak pernah kalah. Kaum kafir sampai ketakutan dibuatnya. Hingga akhirnya, Raja Israel memakai cara-cara licik, untuk menaklukkan Nabi Samun al-Ghozi. Sang Raja mengadakan sayembara, kepada siapa saja yang berhasil mengikat, dan membawa Nabi Samun ke istana, maka akan diberikan imbalan emas dan permata yang sangat banyak. Raja kemudian mempunyai ide, untuk memberikan hadiah kepada istri Nabi Samun. Raja bertanya, "Wahai istri Samun, apakah kamu mencintai suamimu?" Sang istri sedang menjawab, "Tentu saja Raja." Kemudian Raja bertanya lagi, "Kamu tahu kan kalau suamimu membuat kita semua takut?" Sang istri berkata, "Tentu saja aku juga tahu itu Raja." Raja pun memberikan tawaran kepada istri Nabi Samun. "Maukah kamu menaklukkan suamimu dan membawanya ke istana? Atas keberhasilanmu, kelak akan diberikan imbalan berupa emas dan permata yang melimpah." Kemudian akan ditawarkan kepada istri Nabi Samun, maka istri Nabi Samun pun menyanggupinya dan berkata, "Baik Raja, saya siap." Kemudian oleh Raja diberikanlah tali untuk mengikat tubuh Nabi Samun. Percobaan pada hari pertama, sang istri menunggu Nabi Samun yang sedang salat, namun, karena terlalu lama, akhirnya sang istri mengantuk hingga tertidur. Hari berikutnya ketika Nabi Samun sedang tidur, sang istri kemudian mengikat badannya. Nabi Samun lalu terbangun dan bertanya, "Wahai istriku, apa yang sedang engkau lakukan dengan tali mengikat tubuhku?" Sang istri menjawab, "Aku hanya mencoba seberapa kuatkah dirimu." Kemudian, tanpa kesulitan tali itu diputuskan oleh Nabi Samun dan terlepas dari tubuhnya. Percobaan ketiga pun menemui hal yang sama. Karena selalu tidak berhasil, akhirnya sang istri menggunakan jurus strategi rayuan. Dia bertanya kepada Nabi Samun, "Wahai suamiku, apakah ada pasukan yang bisa mengalahkanmu?" Karena cinta dan sayangnya Nabi Samun kepada istrinya, beliau kemudian menjawab, "Ikatlah tubuhku dengan rambut-rambutku, maka itulah yang sebetulnya membuatku lemah." Nabi Samun memiliki rambut yang sangat panjang, hingga menyentuh tanah. Maka keesokan harinya, sang istri pun mengikat tubuh Nabi Samun, dengan potongan rambutnya sendiri.
Setelah lemah tak berdaya, sang istri mengabarkan kepada Raja Israel. Kemudian dibawalah jasad Nabi Samun ke istana. Di sana dia akan disiksa, dan dibunuh secara perlahan. Kedua matanya terbuka, kedua mata Nabi Samun pun dibuat buta. Telinga, kaki, dan tangannya pun terpotong. Atas kejadian itu, Allah memerintahkan malaikat Jibril, turun dan menemui Nabi Samun lalu bertanya. "Apa yang engkau inginkan wahai Nabiullah?" tanya Jibril. Nabi Samun menjawab, "Saya minta maaf atas kesalahan, yang seharusnya tidak saya katakan kepada siapapun, termasuk istri. Dan saya meminta agar kekuatan saya dikembalikan hingga bisa menggerakkan tiang istana ini." Saat itu pula, kekuatan Nabi Samun dikembalikan oleh Allah SWT, hingga beliau bisa menghancurkan tiang dan merobohkan istana. Reruntuhan istana menjatuhi masyarakat, sang Raja Israel, dan bahkan istrinya sendiri, hanya Nabi Samun saja yang hidup. Kemudian dikembalikan kedua kaki, tangan, telinga dan matanya. Nabi Samun al-Ghazi kemudian bersumpah bahwa dia akan melawan kebatilan dan beribadah selama 1000 bulan tanpa henti. Kemudian Allah mengabulkan permintaan Nabi Samun, mendapatkan pahala ibadah 1000 bulan. Setelah mendengar kisah Nabi Samun al-Ghazi alaihi salam, banyak sahabat Rasulullah yang terharu dan meneteskan air mata. Lalu bertanyalah kepada sahabat Rasul, "Wahai Rasulullah, betapa besar ganjaran yang diterima Nabiullah Samun al-Ghazi alaihi salam. Beliau memberantas kebatilan selama 1000 bulan. Malamnya, beliau beribadah dan siangnya, berpuasa serta berjihad. Sedangkan kami yang lemah ini tidak mampu melakukan ibadah itu." Nabi Muhammad kemudian terdiam sesaat. Pada saat itulah turunnya wahyu dari Allah surat Al-Qadr ayat 1-5. Inna, anzalnahu, fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma, adruka ma lailatul qadar, dan tahukah kamu, apakah malam itu termasuk itu? Lailatul Qadri, khairum min alfi sahar, malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul, malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim, min kulli amr, pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun, hiya hatta matla'il fajar, sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Hikmah dalam kisah ini, barang siapa yang ingin mendapatkan pahala ibadah 1000 bulan, yaitu dengan beribadah di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jangan lupa like, subscribe dan komen untuk terus mendukung channel ini ya.